ini adalah penampakan pintu selatan parkir mobil untuk memasuki Taman Sari. Oke guys, jadi saya dan suami saya sudah mulai memasuki arah Taman Sari. Berikut pemandunya yang akan menjelaskan perjalanan kita. Tanggal 5 atau masih bawah tanah atau sumur gemuling. Ya, ini areanya ini pintu utama zaman dulu. Ya, zaman dulu pintu utama, untuk pintu belakang sekarang kita pintu belakang. Pintu utama itu ya ini asli. Ini kita lihat Mas. Mari kita lihat saya. Jadi Taman Sari itu kan luasnya 10,6 hektar. Ya, arsiteknya dari Portugis, pelaksananya dari dua bupati Madiun. Daripada bupati tersebut asal upeti kepada keraton setahun 3 kali membikinkan pesanggerahan. Ya, luasnya 10,6 hektar. Sepertiga sisi utara adalah Danau Buatan, luasnya 200 x 160 meter, kedalamannya kurang lebih 5 meter. Yang seperti gambaran gitu ya Pak? Iya. Yang kayak kolam itu ya? Nah, itu Oh beda? swimming pool. Oh swimming pool. Nah, terus 2/3 sisi selatan daratan untuk tanaman buah sama bunga. Nah, terus ini juga situs. Ini kamar kecil untuk putri untuk gempa 2006 kemarin. Ini iya, itu kamar kecil untuk putra. Dinamakan Jumbeng pengantin. Jumbeng itu karena dulu belum ada orang jualan gondrong-gondrong, kita langsung jongkok di atas sapi tank. Iya, seperti ini. Ya, itu prosesnya mobilnya jongkok. Terus sebelah kiri ini adalah selang air. Ini kamar yang prianya ya Pak? Jadi di bawahnya ada sapi tank, Mbak. Nah, terus dulu di sini ada anak tangga untuk naik ke toilet. Oke. Nah, jadi sebelum ada rumah ini juga kayak air atau dari belakang. Oh, enggak. Iya. Makanya di tempat parkir mobil itu sudah situs, Mas. Oh, di situ. Situs kan air dari sini sampai ke sana. Oh, kan panjang lebarnya 160 kali 200 meter. Makanya kalau tahu ceritanya dari depan pasar yang tadi dari jalan raya masuk 10 meter sudah situs. Taman Sari itu usianya hampir 260 tahun dibangun tanpa semen tanpa besi. Cuma beton itu pasir, kapur sama tumbuhan batu merah. Enggak ditumpuk aja gitu ya Pak? Ditumbuk, Mbak. Ini tumbuk. Ini pintu masuk untuk mobil yang tangga ditutup tadi. Oh, gitu. Nah, itu kan modelnya bulat seperti itu. Nanti kita bisa lewat sampingnya. Taman Sari itu dibangun tanpa semen tanpa besi. Cuma beton. Beton itu pasir, kapur, tumbuhan batu merah. Pak untuk saat kopi kayak gini bukanya dari jam berapa sampai tutupnya dari jam berapa ya Pak? Mana? Taman Sari. Taman Sari itu buka tiket itu jam 9. Ya, sampai buka jam 9. Tutup kolam atau swimming pool itu jam 3. Jam 3 ya Pak? Kalau di sini kan mengikuti arus ya. Nanti perjalanan berapa jam. Kalau kita muter 3 objek itu 1 jam, kalau 4 objek 1,5 jam itu normal. Terus yang di pinggir ini yang ada di sebelah selatan itu yang dinamakan pelabuhan Manuk-Beri. Manuk-Beri itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya burung garga atau burung jatayu. Dulu ada patungnya patah gempa 2006 kemarin. Makanya di Taman Sari ada 2 pelabuhan, karena pelabuhan Manuk-Beri yang di sebelah timur pelabuhan Kelungkangan. Nah, yang ada tangga ya, ini yang pintu masuk masjid tadi. Mobilnya turun terus belok ke kiri, kan di bawah. Tanah kayu dulu di bawah air. Ini apa tempat air apa? Sumur. Jadi untuk jalan kaki, Mas. Oh, ya. Jadi jalan kakinya di bawah tanah ini. Pas sebelum ada rumah ini belum air. Oh, iya. Ventilasinya. Oh. Iya. Dia kayak lorong bawah tanah gitu ya? Iya, sekarang lorong bawah tanah, kalau dulu lorong di bawah air. Berhubung airnya udah nggak ada, menjadi lorong di bawah tanah. Kok ada masjid bawah tanah? Bisa jadi, sekarang jadi lorong gitu Pak? Kan Iya. biasanya dulu kan air katanya ya? Airnya nggak di luar, lorongnya untuk jalan kaki. Oh gitu, berarti airnya tuh di atas Di nih? atas ini, oh. Jadi Nah, ini lorong ini untuk jalan kaki. Itu ventilasinya. di bawahnya itu buat lorongnya ya Pak? Untuk jalan kaki. Ya, jadi masjid bawah tanah, ya, 2 lantai ke bawah, di bawah untuk sholat putri atas laki-laki. Kenapa laki-laki di atas? Karena sifatnya melindungi wanita. Dikhawatirkan kalau ada musuh naik sampan, masuk lewat jendela anak laki-laki yang memukul musuh lebih dulu. Monggo, kita kiri. Tanah air cuma keluarga raja. Kalau ke sana kan naik sampan dari pelabuhan Manuk-Beri atau pelabuhan Kungangan. Kalau tidak mau naik sampan, jalan kaki nampaknya lorong ini. Oh gitu. Makanya bangunan ini yang dulu juga di bawah air untuk jalan kaki. Oh ini air ya? Airnya di belakang tembok ini mas. Oh, di sini daratan. Istana airnya kan ini mas. Oh istananya ini? Oh, Buat pemandian ya? enggak, cuma untuk menjamu tamu kerajaan. Makanya si istana air itu ada 3 nama. Paling barat namanya Pulau Kenanga, di bawah itu meletakkan seperangkat gamelan, di tengah-tengah namanya Pulau Cemeti untuk berlangsungnya tari-tarian, paling timur Pulau Bawang untuk menjamu tamu kerajaan. Kalau ada tamu kerajaan mau makan pagi, siang atau sore, gamelan dibunyikan di tengah berlangsung tari-tarian. Kenapa dinamakan pulau? Karena dulu itu tengah-tengah genangan air. Oh gitu. Makanya yang dinamakan istana air atau water castle itu. Karena itu kayak buatan apa alami gitu Pak? Alami. Alami ya. Oke, dia Soalnya kalau disebutnya kayak di buatan atas. kalau buatan nanti kita nguruk tanah, nanti pemadatan kan puluhan tahun. Oh gitu. Ya, pemadatan tanah kan puluhan tahun. Nah, nanti kalau dibikin bangunan sebesar ini kan cepet ambles. Oh iya. Ya. Itu fungsinya apa tuh Pak? Ini kan Kenapa ada untuk peresapan tanah yang ada di sana. Ini ya. baru apa buatan ya? Ini baru. Oh, Ini untuk peresapan air yang ngerembes di tanah,
kebutuhan untuk pembuangannya di sini. Kirain udah dari dulu. Oh enggak, dulu belum ada Jadi perawan. di sini pun ada papan peringatan untuk pengunjung apabila pengunjung merusak, mencuri, memindahkan atau memisahkan cagar budaya yang ada di Taman Sari ini. Nah, di depan aku ini ada namanya pintu masuk untuk ke lorong bawah tanah untuk menuju ke pintu utamanya Taman Sari. Nah, pemandu ini akan menjelaskan ketika nanti kita udah masuk ya. Ya, mulai ada penduduk sekitar tahun 18-12, tapi dulu tidak massal ya, mungkin dari 1 keluarga, 2 keluarga. Ya, dulu kan tidak terawat, banyak semak belukar, kemudian ada beberapa abdi dalam memberanikan diri maju ke Sultan untuk minta sejengkal tanah untuk tempat tinggal, sampai sekarang anak beranak menjadi kampung taman di Balisari. Oh. Makanya untuk masuk kampung taman ada 13 gang masuk. Utara 4, timur 4, selatan 3, barat 1. Yuk, awas kepala. Awas kepala. Oke. Assalamualaikum. Jadi kita sudah mulai masuk ke lorong bawah tanahnya guys. Berikut ini adalah lorongnya guys. Jadi tuh banyak juga pengunjung yang datang di hari Minggu ini. Lihat deh, ada beberapa juga pengunjung yang foto-foto di sini. Makanya kebanyakan taman sari dibikin tebal untuk menghambat kerebusan air. Ini lorongnya ya Pak ya berarti ya? Ya. Ini lorongnya ya? Iya. Lorong untuk masuk ke utama. Nah, untuk jalan kaki. Untuk jalan. Kalau tidak mau naik sampan, jalan kaki lewatnya lorong ini. Oh, gitu. Makanya dulu lorong ini ada di bawah air, ini ventilasinya. Seperti yang bisa lihat ini ventilasi. Seperti yang di tadi, kalau di daerah dari dalam. Ya, makanya kebanyakan taman sari dibikin tebal untuk menghambat kerebusan air. Orang dulu kan tinggi-tinggi, Pak. Ya. Ya, makanya ini dibikin tebal untuk menghambat kerebusan air. Setelah rebes dibikinkan kanan kiri supaya air tidak di lantai. Oh, ini udah renovasi tinggi. Oh, ini udah renovasi ya Pak ya? Ya, ini ada sekitar kenaikan 15 cm. Ini pintu masuk untuk menuju ke Pulau Panumbung. Pulau Panumbung. Ini ada anak tangga sekiri ya. Nembung itu dari bahasa Jawa, minta pada Tuhan Yang Maha Esa untuk sultan atau raja meditasi atau semedi atau berdoa. Nembung itu minta ya. Sana apa? Yang sana apa? Lorong sana apa? Ya, itu untuk menyimpan pecah belah yang dipakai untuk upacara adat. Ini ada 3 lantai, lantai atas untuk mengambil air ya. Soalnya kalau orang untuk meditasi, semedi atau berdoa kan mesti bersih dulu. Berarti dulu tuh agamanya masih udah Islam atau masih kayak Hindu, Buddha gitu sih Pak? Ini campur-campur Mbak. Tapi keraton Jogja itu Mataram Islam kedua. Mataram Islam kedua kan? Makanya taman sari itu ada 5 motif. Hindu, Buddha, ya, Tionghoa, Muslim, kepercayaan. Tapi kepercayaan adatnya itu sangat kental ya Pak? Oh iya. Monggo dicaya itu. Monggo di bawah cahaya itu semuanya. Ramai banget. Makanya di luar dari kita selama 3 sampai 4 bulan sambil ngumpet. Sejarah Taman Sari. Nah, dulu sultan pertama itu sekali bagi ada 5 tempat. Ambar Binangun, Taman Sari, Pemandai Malomboto, Guwo Setumar, terus pesantren yang ada di Kalurang, di Lereng Rapi. Ini kalau ini udah renovasi itu ya? Mana? Ini udah tinggi ya? Oh enggak, satu Mas. Mas kepala. Baik Pak. Nah, terus sana itu Mas yang dinamakan Pelabuhan Manuk Beri yang kelihatan nonjol itu.
yang kelihatan dari sana tadi, yang dinamakan Pelabuhan Manokwari. Itu dulu ada patungnya patah gempa 2006. Pelabuhan berarti kapal gitu Pak? Iya, sampan. Nah, di belakang tembok ini dulu kan air, Mas. Ini kan tanggul. Iya, karena dulu air ya Pak ya. Iya. Makanya yang melengkung itu yang dinamakan Pelabuhan Pongkangan. Ini Gitu. Makanya status tanah yang ada di Taman Sari itu Sultan Ground atau Magersari. yang membangun Sultan keberapa? Pertama, dipakai sampai Sultan kedua kurang lebih 20 itu 73 tahun. Berarti keruntuhan ibarat kerajaan ini tuh pas tahun keberapa tuh Pak? Yang dimaksud runtuhan apa? Maksudnya setelah sudah tidak dipakai gitu loh Pak? Ya, itu sekitar tahun 1817. Mama sampai 17 ya. Soalnya mulai ada penduduk, satu keluarga, dua keluarga kan 18-12. Terus Jogja ada gempa besar pertama kali tahun 1817. Oh, 1817 waktu gempa ya Pak. Usianya kan hampir 260 tahun. Runtuhnya karena gempa sama karena usia. Kalau masalah keturunan itu karena masih ada nggak sih Pak kayak kan keturunan raja nih. Nah yang itu apa suka datang gitu loh Pak? Masih ada silsilahnya. Masih ada silsilah maksudnya gitu kan? Terus ini yang dinamakan Pelabuhan Pongkangan. Ini masuknya sini. Naik sampan keluarga raja menuju Istana Air. Dan juga yang di belakang pasar tadi. Kita tadi yang temukan di belakang itu. Dulu sebelum ada rumah ini kan air. Gitu. Nah, sana Istana Airnya. Air ya. Makanya atap yang paling kiri itu gempa Jogja pertama kali tahun 1817. Nah itu ya Pak ya. Yang paling kanan itu gempa Jogja besar tahun 2006 kemarin, menelan 2 korban ibu dan anak. Runtuh gitu ya Pak. Ya, karena dulu di sana dipakai untuk tempat tinggal 4 kepala keluarga. Mungkin kalau tidak ada gempa sampai sekarang masih untuk tempat tinggal. Ya, kita kumpul di sini. Sebetulnya sore hari sudah ada tanda-tanda. Nah, gitu. Sebelum ada rumah dulu kan air ini. Oh, di tempat payung itu ada perempatan, ya. Belakang rumah ini gang kedua dari utara. Tempat payung itu gang ketiga dari utara. Di Luas tengah-tengah banget itu berarti dulu ya ada Pak ya. bangunannya. Ya, namanya Gedung Gajah. Terus paling selatan di rumah Coklat itu dulu juga ada bangunan namanya Gedung Malang, yaitu gang keempat dari utara. Ini pintu apa berarti Pak? Ya. Tadi kalau misalkan masuk berarti ini masuk Pintu ke belakang. pintu belakang, guys. Jadi ini kalau mau masuk ke Taman Sari yang bawa motor bisa masuk pintu belakang. Ini pintu belakang. Tapi sekarang sementara dipakai untuk pintu masuk. Pintu masuk ya Pak ya. Untuk pintu masuk Taman Sari yang berkendara motor. Untuk berkendara mobil, roda 4 juga bisa di depan. Untuk hari Minggu ini wisatawan sangat banyak ya dari kemarin, apalagi di daerah Jogja. Iya, udah hanya jalan di tengah kuda. Gerbang yang ada di depan itu zaman dulu aslinya adalah pintu belakang. Namanya Gapura Panggung. Itu ada 2 patung naga, dulu ada 4, artinya sama, ya. Itu Condro Songkolo melambangkan Ton Jawa, mulai dibangunnya Taman Sari. Kalau dibaca bunyinya Catur Nagara Tunggal melambangkan tahun 1684. Gitu. Kalau Masainya 1758. Dia untuk penjaganya gitu kali ya Kak. Tanda si naganya itu ya Pak. Terus itu ada bangunan kecil kanan kiri namanya Gedung Pangunjukan dari basa Jawa ngunjuk itu minum untuk penyediaan air minum. Yang besar kanan kiri Gedung Temanten untuk security jaga. Untuk security. Karena dulu dijaga selama 24 jam. Ya. Monggo siapkan peduli lindungi dulu. Baik. Oh iya. Atau sertifikat ada muka raksasa yang dinamakan Kala. Kala itu simbol penghalor jahat yang ada di atas. Gitu. Itu ya.
Makanya kalau sudah pernah melihat rumah di samping pintu ada bambu yang bisa hitam putih itu adalah bijinya sudah mewakili mukanya. Kalau di Prambanan Borobudur di bawah kanan kiri itu namanya makara, simbol pengalir roda yang ada di bawah. Badannya badan binatang, kepala binatang. Seperti Barong Bali, memang orang Bali itu aslinya orang Jawa perpindahan zaman Majapahit. Makanya kalau karena orang perpindahannya itu ya Pak ya, Hindu, soalnya ya, Hindu Buddha ya Pak ya. Ya, soalnya Muslim masuk, kemudian orang Hindu pindah ke Pulau Bali. Makanya kalau orang Bali asli namanya Bali. Ini loh pintu masuk Taman Sari. Kasar masih nyambung dengan kita. Huruf Iya, Bali, huruf kan Jawa pun masuk masih. ke dalam area Taman Sarinya. Nah, ini ada 4 rumah kecil, 1, 2, 3, 4 yang dinamakan Gedung Sedah Mira. Gedung Sedah Mira. Ya, Itu tempat dipakai apa untuk- Pak? Ya. Dipakai untuk keluarga raja setelah muter-muter, setelah mandi untuk istirahat. Kadang-kadang untuk meletakkan seperangkat gamelan di tengah ada tari-tarian, keluarga raja melihat dari atas. Itu kan ada 4 anak tangga dari 2 patung naga sama kanan kiri ini. Iya. Sama guys, hari Minggu. Ya, Taman Sari itu sudah membuat dengan umumnya penduduk seperti ini. Jadi Taman Sari itu tidak seperti di Candi Prambanan Borobudur. Ya, Kita berdiri di pagar langsung bisa melihat keseluruhan. Kalau di Taman Sari enggak. enggak ya Pak ya. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam swimming poolnya ya Pak ya. Kalau sekarang dibilangnya swimming poolnya ya Pak ya. Dulu itu berarti tempat bisa permandian putri-putri gitu nggak Pak? Dulu itu karena di sana namanya Baru Agung 353. Nah, kita udah mulai memasuki area tengah dari Kerajaan Taman Sari ini. Kolam yang ada di sini itu yang dinamakan kolam kuras untuk mandian raja yang putri. Sebelah utara kolam ini sebelah kanan yang mata air. Binangun itu bangunan mata air ada juga. Mandi ini nggak ditutup atau gimana? Nah, gini nanti saya kasih tahu. Karena bukannya zaman dulu mandi pakai kain gitu ya Pak? Itu yang Wanitanya. ada di dalam. Oh, yang di Ya, dalam. itu kan ada 3 kolam. Yang di dalam itu namanya kolam Binangun. Di dalam itu Di nah, dalam di sana. ruangannya. Untuk selir, permaisuri atau raja mandi. Oh gitu. Ya. Nah, kalau yang di sini Ini untuk kolam kuras untuk mandi anak raja yang putri. Anak raja itu kecil. Terus yang sebelah utara itu untuk anak raja yang putra. Rumah utara itu ada 2 ruangan. Kiri itu ganti pakaian anak raja yang putri, kanan putra. jadi di sini adalah swimming pool untuk anak raja biar bisa mandi. Sedangkan yang di sebelah situ tempat Untuk kolam anak apa? raja yang Anak raja putra. juga. Enggak, maksudnya tadi kan ada 2 kan. Oh, ini untuk yang pria ya? Pria. Terus rumah utara itu dipakai untuk ganti pakaian, kiri putri, kanan putra. Kiri. Ruangan sana itu. Ya, mata airnya dulu di tengah-tengah yang segi 4 itu. Mana? Itu. Ya, mata airnya kan cuma 2, di sini sama di dalam sana. Ya, tapi sekarang diambilkan dari air sumur yang ada di dalam. Air sumur tersebut zaman dulu dipakai untuk cuci rambut setelah mandi, makanya termasuk sumur tua. Kalau air mancur ini semua baru tahun 2004 karena cuma untuk melindungi situs. Soalnya kalau tidak dikasih air mancur nanti banyak wisatawan lompat ke sana kemarin itu Benar. pos foto lama-lamaan runtuh. Oh gitu. Berarti mata airnya masih ada di sini ya Pak? Tetap masih air tanah. Ini tetap masih air tanah. Oh, masih air tanah. Ah. Ini adalah sangkar burung. Burung apa dulu? Paling dari kuku mas. Iya. Punya sultan juga. Iya. Nah, yang sewu. Nah. Ini banyak banget. Guys, di sini tuh suara berdengung karena di dalam ruangan. Terus di belakang rumah ini mas, di belakang rumah setelah 1 rumah itu ada pelabuhan atau terminal. Nanti ini tempat Ganti pakaian. istirahat pakaian. Ganti pakaian itu loker pakaian. Oh, itu lokernya. Jadi maksudnya di sini itu ada ruangan dan pakaian Pak. Tahun yang kedua Selir. Guys,
Jadi ini tuh tempat pakaiannya putra-putri anak raja. Putri ya, bukan Putri Putri sana ya, Pak? putra. Putri gitu, sana putra ya Pak. Jadi di sini tuh tempat pergantian putri-putri kerajaan. Banyak yang Berarti ya? 74 kan? dan 5. udah ada Sana juga sama kayak gini ya? Sama. renovasi yang seperti dia itu ya. Ye, nanti kita asik dulu aja Bu, panas soalnya. Jadi depan ini indah ya, tempatnya swimming pool putra-putri anak raja. Nah, kebanyakan itu di sini tuh untuk spot-spot foto-foto pengunjung gitu loh. Wow, nggak berani zaman dulu. Rumah kecil itu adalah tempat security, makanya itu peribahasa Jawanya. Itu Yang di di atas. lantai itu, makanya itu peribahasa Jawanya. Sak jerone ngomong suka pan tinggal dugolan prayoga. Artinya Kurang lebihnya, selama kita bersenang-senang, kita jangan sampai lengah sewaktu-waktu musuh masuk. Karena Taman Sari di samping pesanggeran juga benteng pertahanan. benteng pertahanan gitu ya. Enggak, jarang. Biasanya Taman Sari itu dikasih sesaji kalau penduduk atau keraton punya hajatan. Nah, itu mesti dikasih sesaji. Hajatannya itu semacam apa ya Pak? Apa ada nikahan aja? Itu kalau Apa ada acara tertentu gitu Pak? pernikahan, nah, itu yang mesti. istri anaknya nikah ya? Heeh. Ya, tapi kalau upacara adat setahun 3 kali. Ya, besar, sawal, sama mulut itu dari dulu. Dari keraton itu mengeluarkan beberapa buah gunungan. Ya, gunungan tersebut itu dibikin dari sayur atau makanan yang sudah diawetkan. Ya, nanti dibawa ke masjid besar, dibawa ke mana? Keraton kecil namanya Puro Pakualaman. Ya, makanya ya, yang namanya itu tadi sebetulnya ada tapi tidak ada, yang ada adalah bukan. Sebetulnya ada. Ke ruangan Ini kita memasuki tempat peristirahatan atau tempat tidurnya raja. Soalnya kan itu dibikin dari bambu supaya tegak. pengap ya Pak. Ini dari dulu begini ya? Enggak. Biasanya diganti. Ini tempat tidur alasnya apa? Zaman dulu aslinya dari bambu yang sudah direndam air selama 9 bulan supaya bambu tidak dimakan rayap. Terus bambu tersebut dipecah, digelar di atasnya supaya empuk seperti spring bed. Pakai bambu. Saya dulu belum banyak kapas. Kapas ya? Ya. Kan kalau direndam awet. Ya. Ini ukiran ya? Asli. Asli. Kalau kayunya ini Ini mah udah udah buatan ya? Itu dijual. Ininya Dulu doang. aslinya dari bambu yang sudah direndam air selama 9 bulan supaya bambu tidak dimakan rayap. Terus bambu tersebut dipecah, digelar di atasnya supaya empuk seperti spring bed. Oh iya. Kalau orang Jogja menamakan galar, ada yang menamakan pamupu. Nah, terus relief ini semua di dinding Taman Sari kebanyakan sama, tidak dibahas, cuma didangkal. Nah, ini untuk tempat istirahat. Asli itu Bang. Asli. Kayak dari tanah liat kali ya Pak? Nah, dari kampung itu buat batu merah. Oh gitu. Mau bahas? Setelah dia mandi berdua itu, ini dikasih perapian di bawah itu bakar-bakar. Kayak barang kayak wanita. Kita sini dulu. Oh ini tangganya ya Pak ya? Ya, yang menuju ke apa tempat seperti tadi. Tapi ini tangganya baru kan? 72. 72 itu masih awal. Jadi ini tuh tangga dibuatnya pada tahun 72, sedangkan aku pun lahirnya tahun 95. Ini tempat ganti pakaian selir permaisuri atau raja. Itu nomor pakaian yang seperti pas bunga itu dipakai itu air untuk cuci rambut. Ya, untuk cuci, untuk keramas. Airnya diambilkan dari air sumur yang ada di luar. Air sumur tersebut sekarang dipakai untuk mengalirnya tidak pulang. Di bawah bangunan yang rumah hijau itu yang dinamakan pelabuhan Manuk Beri tadi. Berarti tempat istirahatnya tadi di situ gitu ya Pak ya? Sementara waktu penguburan tadi. Di bawah ada lubangnya untuk dimasuki bara api kalau pas musim dingin. Istilahnya sauna. Saunanya. Nah, nanti cara di sana juga ada. Oh berarti dulu juga dingin banget ya Pak ya?
Ini sama. Ini yang dinamakan kolam binangun untuk selir, permaisuri atau raja. Dulu mata airnya di tengah-tengah itu, sekarang diambilnya dari air sumur ini. Ini sumur tua. Sumur tua. Awas mas. Asli. Dulu kan dipakai untuk cuci rambut setelah mandi. Oh gitu. Ini kan sumur baru, kan mas. Makanya yang namanya kolam Tamasari itu di bawah ketinggian tanah sekitar 8 meter. 8 meter. Oh iya. Oh jadi ini buat selir-selir permandian saya selirnya ya Pak ya? Permaisuri atau raja mandi. Ada di sini Pak. Aja. Termasuk mewah berarti ya Pak ya zaman dulu ya? Ya. Kalau misalkan dia tadi di situ ada tempat istirahatnya, tempat pakaian, tempat mandinya itu termasuk istimewa gitu ya Pak ya? Istimewa zaman dulu. Iya kan? Iya. Nah, perbedaan permaisuri sama selir, kalau anak permaisuri laki-laki tertua bisa menggantikan ayahnya menjadi raja, kalau selir tidak bisa. Oh gitu. Dulu selir banyak, raja kedua 24, permaisuri 5. Tapi aslinya selir itu tinggalnya di daerah-daerah. Tugasnya untuk mempengaruhi warga sekitar supaya taat pada keraton. Oh. Tidak lain sekarang ada RT, RW, lurah, camat dan seterusnya supaya taat pada Jakarta. Gitu. Cuma diambil Pak. Luas banget ternyata. Empat menit putri dan raja. Guys, jadi kita sampai akhiri di part 1 ini dulu ya. Nanti selanjutnya ada di part 2. Guys, bantu like, komen, dan subscribe ya. Dadah.